Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhanal kiram alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta karunia-Nya kita bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan amal solih. Semoga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan itu, dan kita masih berharap semoga bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya ketika kita berada di bulan Ramadan adalah yang paling dirasakan sulit oleh umat Islam, itu adalah menahan lapar dan dahaga serta kebutuhan biologis selama 1 bulan. Dari siang hari, malamnya bebas. Nah, siang hari ini kalau di Indonesia itu hanya sekitar 14 jam, relatif 14 jam. Tapi ada negara-negara yang jauh lebih panjang. Meskipun juga ada negara yang sedikit lebih pendek, sekitar 11 sampai 12 jam. Kalau kita relatif hanya sekitar 14 jam. Nah, untuk tahun ini kira-kira dia ada di Greenland, di Bosnia, di Serbia, kemudian di Finlandia, Islandia itu antara 19 sampai 20 jam. Jam 10 malam itu matahari baru tenggelam. Karena aturan puasa itu dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, ya otomatis matahari tenggelam jam 10 baru boleh buka puasa. Tapi bersyukurnya, hebatnya umat Islam, meskipun sampai durasinya 20 jam, mereka tetap istiqomah. Itulah luar biasanya. Dan itu tetap sabar melaksanakan perintah Allah. Kalau kita hanya menahan sekitar 20 jam, nggak ada masalah, ringan. Maka inti daripada disyariatkannya puasa, menahan lapar dan dahaga serta kebutuhan biologis, itu sebetulnya adalah dalam rangka untuk mendidik jiwa kita, melatih jiwa kita. Nah, apa yang dilatihkan Allah dalam pelajaran puasa Ramadan ini? Di antaranya adalah keikhlasan. Kenapa? Orang berpuasa itu pasti ikhlas. Karena lawan dari ikhlas itu kan ada pamrih. Nah, orang puasa enggak. Kita lihat orang berpuasa, misalnya siang hari lagi bekerja, di tengah macetnya jalan, sibuknya urusan, di situ kita tidak tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Bahkan dalam keheningan berada di masjid sekalipun, kita juga tidak tahu siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Artinya hanya jiwa-jiwa yang ikhlas, yang mau dengan senang hati, dengan sukarela tunduk pada aturan Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita tidak bisa membedakan dengan fisiknya, misalnya ini badannya besar, tingkahnya banyak, perbuatannya aktif, super aktif bahkan, lantas kita menjamin wah dia tidak puasa. Tidak. Bahkan ada orang yang lemah, seperti orang berpuasa lemes, tapi dia menjamin dia puasa. Enggak. Hanya orang-orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah, itulah orang yang rela untuk melakukan puasa. Kenapa?
Karena dia hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah. Karena ikhlas ini merupakan satu hal yang paling penting dalam beragama. Karena dalam salah satu hadis diambil dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini riwayat Imam Muslim, itu ketika di pengadilan akhirat. Jadi ketika nanti kita sudah meninggal kemudian dibangkitkan oleh Allah, di situ ada pengadilan. Lah, disitulah nampak ada orang yang seolah-olah di dunia terkenal sangat ikhlas. Kenapa? Pengorbanannya begitu luar biasa. Kalau kita hanya mengorbankan sedikit tenaga, sedikit harta, tapi di situ ada orang yang mengorbankan jiwa raganya, nyawanya. Dan kemudian ketika ditanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Maka dia mengatakan, qataltu fika, aku berperang di jalanmu ya Allah, hatas tushitu, sehingga aku akhirnya mati syahid. Seolah-olah semua orang sudah menghargai dia seorang yang mati syahid. Itu dalam pengadilan yaumul akhirah. Tapi ternyata apa firman Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Ini riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain mengatakan para malaikat semua menjawab, kadzabta, kamu bohong. Karena yang kamu lakukan itu bukan qataltu fika, aku berperang di jalanmu, tidak. Tetapi disebutkan adalah kenapa? Agar disebut sebagai orang yang rajin berperang, yang gagah berani, minta dipuji oleh orang lain. Maka kemudian orang yang seolah-olah ikhlas ini dibatalkan semua perbuatannya. Ketika di dunia dihargai karena dia seorang yang mati syahid. Ternyata apa yang terjadi? Dia menjadi orang pertama yang dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak ikhlas. Dia berperang bukan di jalan Allah, tetapi agar disebut sebagai orang yang gagah berani. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Muslim ini, itu adalah orang yang ahli ilmu, mengajarkan ilmu, seorang ustadz. Ahli ilmu mengajarkan ilmunya begitu luar biasa pintarnya. Kemudian ketika ditanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Orang ini menjawab, aku belajar tentang ilmu, aku ajarkan kepada orang lain, fika, hanya untukmu ya Allah. Tetapi ternyata jawaban Allah mengejutkan, kadzabta, kamu bohong. Bahkan di lain para malaikat menyahut semua, kamu sudah berbohong. Kamu lakukan itu semua adalah agar dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang pintar. Ketika masyarakat sudah menyebutmu sebagai orang yang alim, orang yang pintar, ini pengadilan yaumul akhirah. Kamu sudah tidak berhak untuk mendapatkan apapun, dilempar ke neraka. Orang yang kedua masuk neraka adalah notabene seorang ustadz, seorang ahli ilmu, seorang pengajar. Kemudian yang ketiga disebutkan adalah orang yang diberi keluasan harta oleh Allah. Lantas harta itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, infak untuk kepentingan, di mana di situ ada kepentingan Allah selalu diinfakkan di sana. Kemudian ketika ditanya, maka apa yang dijawab? Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayun fakhofiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak pernah aku tinggalkan. Di situ ada satu jalan yang engkau suka ya Allah, untuk selalu berinfak, kecuali aku selalu berinfak di sana fika, semata-mata hanya untukmu ya Allah. Ternyata Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Yang kamu lakukan itu adalah
Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, agar kamu dikatakan sebagai orang yang murah hati, orang yang sangat bermurah hati, menyediakan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Maka ketika itu sudah dikatakan oleh semua bahwa kamu seorang yang dermawan, murah hati, ini pengadilan yang mulia akhirat, kamu sudah tidak berhak mendapatkan apapun, dilemparkan ke orang yang ketiga menjadi penghuni neraka. Notabene adalah orang yang kaya tetapi digunakan hartanya untuk kepentingan infak di jalan Allah. Kenapa tidak ada keikhlasan? Puasa ini Allah melatih kita untuk menjadi orang-orang ikhlas. Kita tidak perlu tahu orang lain bahwa dia sudah berpuasa, bahwa dia sudah mengkhatamkan Al-Quran sekian banyak, bahwa dia sudah berinfak sedekah dan sebagainya. Itulah didikan jiwa kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian masih ada beberapa pelajaran atau didikan jiwa yang Allah ajarkan kepada kita. Di antaranya adalah orang yang berpuasa tidak dibenarkan untuk berkata-kata kasar, berkata-kata jorok. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah lewat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu ahadikum fala yarfathu wa la yashabu." Ketika kamu sedang berpuasa maka jangan berkata-kata jorok dan jangan berteriak-teriak. Kemudian juga jangan suka bohong. Tidak boleh kebiasaan kita berbohong. Meskipun mungkin bohong itu tidak ada pengaruhnya terhadap yang lain, tetapi ini hal yang tidak boleh. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah juga riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyati ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan kata-kata bohong, kemudian beramal dengan kebohongan, berbuat dengan kebohongan, maka Allah tidak butuh lagi kepada perbuatan laparmu, menahan makan, dan kebuatan hausmu, menahan minum. Kemudian orang yang berpuasa juga diajarkan untuk tidak mudah emosi. Jadi terkadang di antara kita, ketika usia kita makin tinggi, mestinya makin tinggi, makin tawaduk, makin halus, makin lembut. Itu pelajaran daripada hukum Islam. Tapi ada di antara kita, makin usia kita bertambah, makin emosian, makin mudah meledak. Kenapa? Merasa yang paling tua, merasa orang-orang takut tunduk kepadanya. Padahal jelas sekali pelajaran puasa adalah kita dilarang untuk berbuat emosi. Sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaimun." Apabila ketika kita sedang berpuasa, apabila ada orang yang memancing untuk berbuat emosi, maka katakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Kemudian satu lagi, orang yang berpuasa, betapapun kita mungkin merasa beratnya berpuasa, sementara ada orang-orang yang badannya sehat, yang kesempatan untuk berpuasanya itu ada, tapi dia tidak mau melaksanakan puasa, kemudian tetap tidak puasa, maka kita terasa kurang respect terhadap orang ini. Maka dikatakan tidak boleh menghina atau mencaci atau mengecek orang-orang yang tidak puasa. Sebuah hadis lihat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Kunna nusafiru ma'an nabi falam ya'ibu shaimu alal muftiri walal muftiru alal al-shaimi." Kami, kata Anas bin Malik, kami bersama Nabi sedang dalam perjalanan. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, "Janganlah kamu sekalian mencela atau menghina orang yang berpuasa, mencela atau menghina orang yang tidak berpuasa. Sebaliknya, orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak perlu menghina atau mengecek orang-orang yang berpuasa." Demikian diantara pelajaran-pelajaran pendidikan jiwa yang diajarkan Rasulullah kepada kita melalui puasa ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dari puasa ini, menjadi orang-orang yang bisa terbina jiwa kita. Mari kita bertanya pada diri kita, berapa lama, berapa kali di usia kita ini bertemu dengan puasa? Sudahkah pelajaran-pelajaran itu menjadi
hal yang biasa ada di kita. Orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang tidak emosi, tidak pernah mencela atau menghina orang lain. Kalau belum, mari kita benahi diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.